Seorang miliuner menikahi seorang pengemis sederhana selama sebulan untuk memenangkan taruhan. Tetapi 2 hari kemudian, semua orang terkejut. Di jantung kota Jakarta, di mana gedung-gedung pencakar langit menjulang bagai raksasa kaca dan baja, Budi Santoso menatap pemandangan dari kantornya yang mewah di lantai 50. Di usianya yang 45 tahun, dia adalah perwujudan kesuksesan bisnis, pemilik maju teknologi, salah satu perusahaan teknologi terpenting di negara ini. Setelan jasnya yang sempurna dan posturnya yang tegak mencerminkan kepercayaan diri seorang pria yang terbiasa memiliki dunia di kakinya. Suara pintu yang terbuka menginterupsi pikirannya. Hendra, teman bankirnya, dan Agus, presenter televisi, karismatik, masuk dengan senyuman yang menjanjikan masalah. Budi, teman lama, sapa Hendra menepuk punggungnya. Siap untuk makan malam bisnis kita. Budi mengangguk tanpa membayangkan bahwa malam itu akan mengubah jalan hidupnya. Ketiga pria itu menuju lift, mengobrol dengan bersemangat tentang pencapaian dan akuisisi terbaru mereka. Restoran yang dipilih adalah pelataran yang eksklusif, terkenal dengan masakan khasnya dan suasana diskret, sempurna untuk konspirasi kalangan atas. Duduk di meja terpisah dengan pemandangan taman dalam yang indah, para sahabat menikmati hidangan lezat sementara alkohol mengalir bebas. Aguslah yang, dengan senyum jahat, melempar batu pertama. Budi, temanku, apakah kau tidak bosan selalu mendapatkan segalanya dengan mudah? Budi mengangkat alis tertarik. Apa maksudmu? Hendra bergabung dalam permainan. Ayolah, kita semua tahu bahwa bagimu tidak ada tantangan yang mustahil. Kau menguasai pasar. Wanita bertekuk lutut padamu, kau praktis tak tersentuh. Kebanggaan Budi mengembang seperti merak. Benar, tidak ada yang tidak bisa kucapai jika aku menginginkannya. Mata Agus bersinar nakal. Kau yakin? Karena aku punya proposal yang mungkin membuktikan sebaliknya. Suasana di meja berubah secara halus. Budi yang selalu kompetitif mencondongkan tubuh ke depan. Aku mendengarkanmu. Hendra dan Agus bertukar pandangan bersekongkol sebelum yang terakhir melanjutkan. Kami menantangmu untuk menikahi seorang tunawisma selama sebulan. Budi hampir tersedak anggurnya. Apa kalian gila? Lihat, kami tahu ada sesuatu yang tidak bisa kau lakukan, ejek Hendra. Kebanggaan terluka Budi mulai mengaburkan penilaiannya. Tunggu sebentar, aku tidak mengatakan bahwa aku tidak bisa melakukannya. Agus menekan lebih jauh. Tapi ada syaratnya. Dia tidak boleh tahu bahwa ini adalah taruhan. Kau harus meyakinkannya dengan caramu sendiri, tanpa menggunakan uangmu atau pengaruhmu secara langsung. Budi terdiam sejenak mempertimbangkan implikasinya. Sebagian dirinya tahu bahwa ini gila, tapi sebagian lain, yang selalu mendorongnya untuk membuktikan nilainya, mulai mengambil alih. Dan apa yang aku dapatkan dari ini? Tanyanya. Mencoba mempertahankan nada tidak tertarik. Hendra tersenyum. Selain rasa hormat abadi kami, bagaimana dengan bagian dalam proyek properti baruku yang telah kau coba dapatkan selama berbulan-bulan? Mata Budi bersinar. Proyek itu bisa berarti jutaan. Dan jika aku kalah, kau akan menyerahkan rumah pantai indahmu di Bali kepada kami, jawab Agus. Keheningan meluas selama beberapa detik yang terasa abadi. Akhirnya Budi mengulurkan tangannya. Setuju. Ketiga sahabat menyegel kesepakatan dengan jabat tangan, tanpa membayangkan konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh gestur sederhana itu dalam hidup mereka. Keesokan paginya, Budi bangun dengan campuran kegembiraan dan kecemasan. Saat bersiap-siap untuk hari itu, pikirannya bekerja dengan kecepatan penuh, merencanakan bagaimana menangani tantangan yang tidak biasa ini. Dia memutuskan bahwa dia memerlukan bantuan, tetapi tidak bisa mempercayai asisten rutinnya. Ini membutuhkan kerahasiaan absolut. Dia menelepon kontak lama seorang detektif swasta terpercaya. Aku butuh kau menemukan seseorang untukku, katanya. Seorang wanita tunawisma, tapi bukan sembarangan. Seseorang dengan potensi. Selama beberapa hari berikutnya, Budi membagi waktunya antara mengarahkan kerajaan teknologinya dan menerima laporan tentang calon-calon yang mungkin. Dia menolak beberapa pilihan, merasa semakin frustrasi.
apa yang telah dia masuki. Kemudian dia menerima panggilan yang akan mengubah segalanya. Pak Santoso, saya pikir saya telah menemukan seseorang yang mungkin menarik bagi Anda, kata detektif itu. Namanya Laras Wulandari, mantan guru sastra hidup di jalanan selama setahun. Dia memiliki cerita yang menarik. Penasaran, Budi meminta lebih banyak detail. Semakin dia mendengar tentang Laras, semakin dia yakin bahwa dia adalah orang yang tepat untuk rencananya. Seorang wanita berpendidikan dengan masa lalu yang tragis, yang telah kehilangan segalanya. Dia sempurna. Aku ingin bertemu dengannya, putus Budi. Tapi bukan sebagai diriku, aku butuh penyamaran, identitas palsu. Rencana mulai terbentuk dalam pikirannya. Dia akan memperkenalkan diri sebagai pengusaha tingkat menengah, mencari bakat untuk proyek pendidikan. Ini akan menjadi alasan sempurna untuk mendekati Laras tanpa menimbulkan kecurigaan. Saat bersiap untuk pertemuan pertama dengannya, Budi memandang cermin. Pria yang memandang balik kepadanya tidak bisa dikenali. Rambut berantakan, kacamata bingkai tebal, pakaian kasual, tapi elegan. Dia bukan lagi CEO yang kuat, tetapi Dimas Kurniawan, koordinator proyek pendidikan. Hanya sebulan, katanya pada diri sendiri. Sebulan dan aku akan memenangkan taruhan. Yang tidak diketahui Budi adalah bahwa dia akan segera memulai perjalanan yang akan mengubah tidak hanya penampilannya, tetapi juga hati dan jiwanya. Takdir dengan rasa humor khasnya telah memutuskan bahwa sudah waktunya bagi Budi Santoso untuk belajar pelajaran tentang kehidupan, cinta, dan kekayaan sejati. Saat meninggalkan penthouse-nya, meninggalkan kenyamanan yang biasa dia nikmati, Budi tidak bisa membayangkan bahwa dia sedang mengambil langkah pertama menuju petualangan terbesar dalam hidupnya. Petualangan yang akan membawanya untuk mempertanyakan semua yang dia pikir dia tahu tentang dirinya dan dunia di sekitarnya. Pagi, di Jakarta terasa sejuk dan berawan, refleksi sempurna dari suasana hati Budi saat dia menuju Taman Menteng. Berpakaian dengan penyamaran Dimas Kurniawan, dia merasa aneh rentan tanpa seragam jas mahal dan sikap arogan biasanya. Beratnya keputusan yang telah dia buat mulai terasa di pundaknya. Laras Wulandari, menurut informasi yang diberikan oleh detektif, biasanya menghabiskan paginya di taman ini. Budi mencarinya, mengulang secara mental deskripsi yang telah diberikan kepadanya. Wanita sekitar 40 tahun, rambut gelap, mata ekspresif, selalu dengan buku di tangan. Setelah beberapa menit mencari, dia melihatnya. Dia duduk di bangku usang, tenggelam dalam membaca buku lusuh. Pakaiannya meskipun bersih menunjukkan tanda-tanda penggunaan berlebihan. Namun ada sesuatu dalam posturnya, dalam cara dia memegang buku yang berbicara tentang martabat yang tak tergoyahkan. Budi menarik napas dalam-dalam dan mendekat, berlatih perannya secara mental. "Permisi, bolehkah saya duduk?" Tanyanya dengan suara yang berusaha terdengar ramah dan sama sekali tidak mengancam. Laras mengangkat pandangannya, matanya yang cokelat mempelajarinya dengan campuran keingintahuan dan kewaspadaan. Tentu saja, jawabnya bergeser sedikit untuk memberi ruang. "Terima kasih," kata Budi, duduk. Dia memperhatikan judul buku yang dipegang Laras, Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. "Sebuah klasik," komentarnya menunjuk buku itu. "Apakah itu favorit Anda?" Sebuah senyum kecil menerangi wajah Laras. "Salah satunya, Hirata memiliki cara unik untuk menenun realitas dengan fantasi." Budi mengangguk, bersyukur atas keterbukaan. "Itu, saya Dimas Kurniawan," dia memperkenalkan diri mengulurkan tangannya. "Saya bekerja di proyek-proyek pendidikan." Laras ragu sejenak sebelum menjabat tangannya. "Laras Wulandari," jawabnya sederhana, tanpa menawarkan informasi lebih lanjut. "Laras," ulang Budi, seperti mencicipi namanya. "Apakah Anda keberatan jika saya mengajukan pertanyaan yang sedikit pribadi?" Dia menatapnya dengan curiga, tergantung pertanyaannya. Budi tersenyum, berusaha tampak tidak berbahaya. "Hanya saja, saya tidak bisa menahan untuk memperhatikan bahwa Anda tampaknya memiliki pengetahuan mendalam tentang sastra. Apakah Anda seorang guru?" Pertanyaan itu tampak menyentuh saraf sensitif. Laras menutup buku dan menekannya ke dadanya, seolah itu adalah perisai. "Saya pernah,"
jawabnya setelah beberapa saat. Dulu sekali, Budi melihat kesempatannya. Saya tahu ada sesuatu dalam cara Anda berbicara, dalam bagaimana Anda memperlakukan buku itu. Lihat, saya sedang mengerjakan proyek yang sangat menarik. Kami mencari orang dengan pengalaman dalam pendidikan dan cinta untuk sastra untuk program percontohan. Apakah Anda tertarik untuk mengetahui lebih banyak? Laras menatapnya dengan campuran keingintahuan dan skeptisisme. Mengapa Anda menceritakan ini kepada saya? Anda tidak mengenal saya. Terkadang peluang terbaik muncul dari pertemuan yang paling tidak terduga, jawab Budi, mengejutkan dirinya sendiri dengan ketulusan dalam suaranya. Selain itu, tidak setiap hari saya bertemu dengan seseorang yang membaca Hirata di taman pada pukul 8 pagi. Tawa kecil lolos dari bibir Laras, suara yang tampaknya mengejutkannya sebanyak mengejutkan Budi. Saya rasa Anda benar dalam hal itu. Dia mengakui. Proyek apa yang Anda bicarakan ini? Budi, terdorong oleh kemajuan kecil ini, mulai menguraikan cerita yang telah dia persiapkan. Dia berbicara tentang inisiatif untuk membawa pendidikan sastra ke komunitas marginal, program literasi, dan pentingnya sastra dalam pengembangan pribadi. Dengan setiap kata, dia mengejutkan dirinya sendiri dengan hasrat yang dia taruh dalam kebohongan rumit ini. Laras mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya bersinar dengan minat yang tidak bisa dia sembunyikan. Kedengarannya seperti proyek yang luar biasa, akhirnya dia berkata, "Tapi saya takut saya bukan orang yang tepat untuk ini. Situasi saya saat ini tidak yang paling menguntungkan." Budi melihat kesempatan untuk mendalami. "Bolehkah saya bertanya apa yang terjadi? Seseorang dengan pengetahuan dan hasrat Anda seharusnya tidak, di sini." Laras terdiam sejenak seperti berdebat secara internal berapa banyak yang harus diungkapkan. Akhirnya dengan helaan napas dia mulai berbicara. Hidup terkadang mengambil belokan tak terduga. Setahun yang lalu, saya memiliki kehidupan yang benar-benar berbeda. Saya adalah seorang profesor di universitas, memiliki rumah, keluarga, tapi kemudian suami saya sakit parah. Budi mendengarkan dalam diam saat Laras menceritakan bagaimana penyakit suaminya telah membawa mereka pada kehancuran finansial. Bagaimana mereka telah kehilangan rumah dan tabungan mereka untuk perawatan medis. Bagaimana setelah kepergian suaminya dia terlibat dalam pertempuran hukum yang meninggalkannya tanpa apa-apa. Dan disinilah saya, tutup Laras dengan senyum sedih, hidup dari kemurahan hati orang asing dan dari beberapa buku yang berhasil saya selamatkan. Budi merasakan tusukan rasa bersalah. Kisah Laras jauh lebih dalam dan menyakitkan daripada yang dia antisipasi. Untuk sesaat, dia benar-benar lupa tentang taruhan dan peran yang dia mainkan. "Saya sangat menyesal," katanya dengan tulus. "Tidak ada yang seharusnya mengalami hal seperti itu." Laras menatapnya, terkejut dengan belas kasihan tulus dalam suaranya. "Terima kasih, tapi saya tidak membutuhkan belas kasihan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk membangun kembali." Kagum dengan ketabahannya, Budi mengambil keputusan impulsif. "Laras, saya tahu saya baru saja bertemu Anda, tapi saya sangat yakin bahwa Anda akan sempurna untuk proyek ini. Tidak peduli situasi Anda saat ini. Bahkan, pengalaman Anda bisa sangat berharga. Bagaimana kalau kita bertemu besok untuk membahasnya lebih dalam? Saya bisa membawa Anda lebih banyak informasi tentang program tersebut." Laras ragu, jelas terkejut dengan tawaran itu. "Saya tidak tahu, mengapa Anda melakukan ini untuk saya?" Budi tersenyum, merasakan campuran aneh antara rasa bersalah dan kegembiraan. "Karena saya percaya pada kesempatan kedua, dan karena saya punya firasat bahwa Anda memiliki banyak yang bisa ditawarkan." Setelah beberapa saat refleksi, Laras mengangguk perlahan. "Baiklah, kita akan bertemu besok, tempat yang sama, waktu yang sama." Saat mereka berpisah, Budi merasakan sensasi aneh di dadanya. Dia telah datang untuk mencari seseorang untuk rencananya, tetapi sebagai gantinya dia telah menemukan seorang wanita dengan sebuah cerita yang membuatnya tertarik dan tersentuh. Untuk pertama kalinya sejak dia menerima taruhan, dia bertanya-tanya apakah dia melakukan hal yang benar.
Berjalan kembali ke mobilnya, Budi tidak bisa mengeluarkan gambaran Laras dari pikirannya. Martabatnya tetap utuh meskipun keadaannya sulit. Dia menyadari bahwa proyek ini akan jauh lebih rumit dari yang dia antisipasi. Dia tidak hanya harus meyakinkan Laras untuk menikahinya, tetapi sekarang dia juga merasakan tanggung jawab yang tidak terduga terhadapnya. Saat mengemudi kembali ke kantornya, Budi mulai merencanakan langkah selanjutnya. Dia perlu menciptakan cerita yang meyakinkan, sebuah proyek yang tidak hanya akan menarik Laras, tetapi juga memberinya alasan yang valid untuk mengusulkan pernikahan cepat. Tugas itu tampak semakin menantang. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Budi Santoso merasa benar-benar tidak yakin tentang kemampuannya untuk keluar sebagai pemenang. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa pertemuan ini telah menanam benih perubahan dalam dirinya, benih yang segera akan mulai tumbuh dan mengubah pandangannya tentang dunia dan dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi pusaran aktivitas bagi Budi. Di satu sisi, dia mempertahankan kedoknya sebagai CEO maju, teknologi yang kuat, menghadiri pertemuan penting dan membuat keputusan yang akan mempengaruhi masa depan perusahaannya. Di sisi lain, dia menghabiskan berjam-jam merencanakan dan menciptakan proyek pendidikan fiktif yang cukup meyakinkan untuk menarik Laras. Dalam pertemuan harian mereka di Taman Menteng, Budi, dengan identitas Dimas Kurniawan, mulai menenun jaring, rumit kebohongan dan setengah kebenaran. Dia bercerita kepada Laras tentang program percontohan pendidikan sastra yang katanya sedang dia kembangkan, menggambarkan dengan antusias bagaimana mereka akan membawa keajaiban buku ke komunitas terpinggirkan. Laras, awalnya berhati-hati, perlahan-lahan mulai terbuka. Matanya bersinar ketika mereka berdiskusi tentang sastra, dan Budi sering mendapati dirinya terpesona oleh hasrat dan pengetahuannya. Lebih dari sekali, dia mengejutkan dirinya sendiri saat sesaat melupakan tujuan sebenarnya dari pertemuan-pertemuan. "Ini kau tahu, Dimas," kata Laras suatu sore saat mereka berbagi kopi di kafe kecil dekat taman. "Proyek ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagiku. Aku selalu ingin menggunakan sastra untuk mengubah kehidupan." Budi merasakan tusukan rasa bersalah, tetapi menekannya dengan cepat. "Dan kau akan melakukannya," jawabnya dengan senyum yang dia harapkan meyakinkan. "Bahkan, aku punya proposal untukmu." Laras menatapnya dengan penasaran. "Proposal seperti apa?" Budi menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk mengambil langkah berikutnya dalam rencananya. "Kau lihat, agar proyek ini berhasil, kita perlu menunjukkan kelayakannya kepada para investor. Dan untuk itu, aku membutuhkan seseorang yang berkomitmen penuh pada program selama sebulan. Seseorang yang hidup dan bernapas dengan proyek ini yang tersedia 24 jam sehari." "Kedengarannya intens," komentar Laras sedikit mengerutkan kening. "Dan kau berpikir aku bisa menjadi orang itu?" "Aku tidak hanya berpikir, aku yakin," tegas Budi dengan keyakinan. "Pengalamanmu, hasratmu, kau sempurna untuk ini, Laras. Tapi ada sedikit detail." Laras menatapnya, mendorongnya untuk melanjutkan. "Agar berhasil, kita perlu menikah," kata Budi dengan hati-hati mengamati reaksi Laras. Mata Laras terbelalak, campuran kejutan dan kebingungan melintasi wajahnya. "Menikah? Apa yang kau bicarakan, Dimas?" Budi mencondongkan tubuh ke depan, mengadopsi ekspresi serius. "Ini masalah hukum dan citra, Laras. Para investor ingin melihat stabilitas komitmen. Pernikahan meski sementara akan memberi kita kredibilitas yang kita butuhkan. Selain itu, ini akan memudahkan banyak aspek logistik dari proyek." Laras terdiam lama, memproses informasi. Budi bisa melihat emosi bergumul di wajahnya, ketidakpercayaan, keraguan, dan mungkin jauh di dalam secercah harapan. "Ini gila," kata Laras akhirnya, menggelengkan kepalanya. "Kita baru saja bertemu, Dimas. Bagaimana kau bisa mengusulkan hal seperti itu?" Budi bersiap untuk argumen finalnya. "Aku tahu kedengarannya gila, tapi pikirkan, Laras, ini hanya untuk sebulan. Setelah itu, jika kau memutuskan tidak ingin melanjutkan, kita bercerai dan masing-masing melanjutkan jalan kita. Tapi, selama sebulan itu, kau akan punya kesempatan untuk mewujudkan mimpimu, mengubah kehidupan,
melalui sastra. Kau akan punya atap di atas kepalamu, makanan di meja, dan kemungkinan untuk membangun sesuatu yang benar-benar berarti. Laras bangkit dengan tiba-tiba, kursi berderit di lantai. Aku butuh waktu untuk berpikir, katanya, suaranya sedikit bergetar. Ini terlalu banyak. Budi mengangguk, sadar bahwa dia telah membawa segalanya ke batas. Tentu saja ambil waktu yang kau butuhkan. Aku akan di sini besok seperti biasa. Saat melihat Laras bergegas menjauh dari kafe, Budi tetap duduk merenungkan situasi. Di satu sisi, dia merasa sudah dekat dengan mencapai tujuannya. Di sisi lain, sensasi tidak nyaman menetap di perutnya. Apakah dia benar-benar siap untuk membawa sandiwara ini sampai akhir? Hari-hari berikutnya adalah siksaan bagi Budi. Setiap pagi dia pergi ke taman, berharap melihat Laras tetapi dia tidak muncul. Rasa bersalah dan kekhawatiran mulai menggerogotinya dari dalam. Bagaimana jika dia telah menakutinya? Bagaimana jika dia tidak pernah melihatnya lagi? Pada hari keempat, akhirnya dia melihatnya mendekat. Laras tampak lelah, tetapi ada tekad di matanya yang belum pernah Budi lihat sebelumnya. Aku sudah banyak memikirkan proposalmu, Dimas, kata Laras, tanpa basa-basi, duduk di sampingnya di bangku taman. Ini gila, kau tahu kan? Budi mengangguk, tidak mempercayai suaranya untuk berbicara. Tapi, lanjut Laras, ini juga kesempatan yang tidak bisa kulepaskan. Aku telah kehilangan begitu banyak dalam setahun terakhir, dan ide untuk bisa membuat perbedaan untuk kembali mengajar terlalu menggoda. Jantung Budi berdebar kencang. Apakah dia mengatakan apa yang dia pikir? Aku menerima, kata Laras. Akhirnya menatap langsung ke matanya. Aku akan menikahimu selama sebulan demi proyek ini, tapi aku punya syarat. Apa saja? Jawab Budi, merasakan campuran lega dan kegelisahan yang aneh. Pertama, ini murni profesional, tidak ada keintiman, fisik, Laras menyatakan dengan tegas. Kedua, aku menginginkan kontrak yang secara jelas menyatakan syarat perjanjian ini, termasuk pembubaran pernikahan setelah sebulan. Dan ketiga, aku ingin memiliki kendali kreatif atas program pendidikan. Jika aku akan melakukan ini, aku akan melakukannya dengan caraku. Budi mendengarkan dengan seksama, mengangguk pada setiap syarat. Kedengarannya adil, katanya, mengulurkan tangannya. Kita sepakat? Laras ragu sejenak sebelum menjabat tangannya. Sepakat. Saat mereka menyegel kesepakatan mereka, Budi merasakan campuran emosi yang tidak bisa dia jelaskan. Dia telah mencapai apa yang dia inginkan, tetapi entah bagaimana, itu tidak terasa seperti kemenangan. Tekad dan kepercayaan yang ditempatkan Laras padanya, meskipun hanya pada karakter fiksinya Dimas, membebaninya lebih dari yang dia antisipasi. Jadi kapan kita mulai? Tanya Laras, campuran gugup dan semangat dalam suaranya. Besok jika kau siap, jawab Budi. Aku sudah menyiapkan semuanya. Saat mereka berpisah dengan janji untuk bertemu keesokan harinya untuk memulai persiapan pernikahan terburu-buru mereka, Budi tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, dalam apa dia benar-benar terlibat. Apa yang dimulai sebagai permainan kejam dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit dan berpotensi berbahaya bagi hatinya. Malam itu, saat bersiap tidur di penthouse mewahnya, Budi menatap pantulannya di cermin. Pria yang balas menatapnya bukan lagi pengusaha arogan yang menerima taruhan berminggu-minggu lalu. Ada sesuatu yang berbeda di matanya, campuran rasa bersalah, antisipasi, dan mungkin awal dari sesuatu yang lebih dalam yang belum bisa dia namakan. Esok akan memulai kehidupan baru, kehidupan kebohongan dan penipuan, tetapi juga, tanpa dia ketahui, kehidupan yang akan mengubahnya selamanya. Dengan helaan napas, Budi mematikan lampu, bertanya-tanya kejutan apa yang akan dibawa takdir padanya dalam beberapa hari ke depan. Pagi hari pernikahan menyingsing dengan langit kelabu di atas Jakarta, seolah cuaca ingin mencerminkan badai emosi yang bergejolak dalam diri Budi. Dia melihat dirinya sekali lagi di cermin, menyesuaikan dasi dari setelan sederhana namun elegan, sangat berbeda dari setelan desainer yang biasa dia kenakan sebagai CEO maju teknologi. Hanya sebulan, dia mengingatkan dirinya sendiri,
mencoba menenangkan gugup yang mencengkeram perutnya. Sebulan dan semuanya akan kembali normal. Tapi saat menuju kantor catatan sipil, di mana Laras menunggunya, ada bagian dari dirinya yang bertanya-tanya, apakah dia benar-benar ingin segala sesuatunya kembali seperti semula. Laras berdiri di depan gedung mengenakan gaun putih sederhana yang, meskipun kesederhanaan berhasil menonjolkan kecantikan alamiahnya. Ketika pandangan mereka bertemu, Budi merasakan simpul di tenggorokannya. "Selamat pagi, Dimas," sapa Laras dengan senyum gugup. Siap untuk ini, Budi mengangguk menawarkan lengannya. Siap seperti yang mungkin dilakukan untuk menikahi seseorang yang hampir tidak dikenal demi proyek pendidikan. Dia bercanda, mencoba mencairkan suasana. Upacara itu singkat dan tanpa sentimentalitas. Mereka menandatangani dokumen, bertukar cincin sederhana, dan mendengarkan kata-kata petugas yang menyatakan mereka sebagai suami istri. Sepanjang waktu, Budi berperang melawan rasa bersalah yang mengancam untuk menenggelamkannya. Setiap "ya, saya bersedia" terasa seperti tikaman pada kepercayaan yang telah Laras letakkan padanya. Mereka keluar dari kantor catatan sipil sebagai Tuan dan Nyonya Kurniawan, pernikahan di mata hukum, tetapi orang asing dalam kenyataan. Budi membawa Laras ke apartemen sederhana namun nyaman di daerah Menteng yang telah dia sewa khusus untuk sandiwara ini. "Selamat datang di rumah barumu," kata Budi, membuka pintu. "Kuharap kau menyukainya." Laras masuk, matanya menjelajahi setiap sudut tempat itu dengan campuran keingintahuan dan emosi tertahan. "Ini sempurna," gumamnya, menyentuh lembut buku-buku yang telah Budi letakkan secara strategis di rak-rak. "Terima kasih, Dimas. Aku tidak percaya aku di sini bahwa ini benar-benar terjadi." Budi merasakan tusukan penyesalan pada ketulusan dalam suara Laras. "Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Kau yang melakukan pengorbanan sebenarnya di sini." Hari-hari berikutnya adalah pusaran aktivitas. Budi membagi waktunya antara kehidupannya sebagai Dimas Kurniawan, bekerja pada proyek pendidikan fiktif dengan Laras, dan tanggung jawab rahasianya sebagai Budi Santoso, CEO Maju Teknologi. Kehidupan ganda mulai menuntut harga, baik secara fisik maupun emosional. Laras di sisi lain membenamkan diri sepenuhnya dalam pengembangan program pendidikan. Dia menghabiskan berjam-jam meneliti, menulis proposal, dan merancang kurikulum. Hasrat dan dedikasinya menular, dan Budi menemukan dirinya semakin terlibat dalam proyek tersebut, kadang-kadang lupa sejenak bahwa semuanya adalah sandiwara. Suatu malam, saat makan malam di dapur kecil apartemen, Laras mengangkat pandangan dari kertas-kertasnya dan memandang Budi dengan senyum lelah namun puas. "Kau tahu, aku tidak pernah berpikir akan merasakan seperti ini lagi. Berguna hidup. Terima kasih telah memberiku kesempatan ini, Dimas." Budi merasa seolah dia telah menerima pukulan di perut. Rasa bersalah yang telah mengintai di sudut-sudut pikirannya, kini menghantamnya dengan seluruh kekuatannya. "Laras, dia mulai, tetapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya. "Ada apa?" tanya dia, khawatir akan perubahan suasana hatinya yang tiba-tiba. Budi menggelengkan kepala, memaksakan senyum. "Tidak ada, hanya saja, aku senang kau bahagia. Kau wanita yang luar biasa, Laras. Kau layak mendapatkan semua kebahagiaan di dunia." Laras menatapnya sejenak, seolah ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi akhirnya kembali ke kertas-kertasnya. Budi tetap di sana, mengamatinya bekerja, merasa bahwa setiap menit yang berlalu, kebohongan menjadi semakin sulit untuk dipertahankan. Hari-hari berubah menjadi minggu, dan rutinitas pernikahan fiktif mereka mulai terasa anehnya, nyata. Mereka berbagi tugas rumah tangga, berdiskusi tentang sastra, saat sarapan, dan kadang-kadang di malam hari mereka begadang menonton film klasik di sofa. Budi menemukan bahwa dia menikmati kehidupan sederhana ini lebih dari yang pernah dia bayangkan. Suatu pagi, saat Laras menyiapkan kopi, Budi mengamatinya dari meja dapur. Matahari pagi menyinari profilnya, menyoroti kurva lembut lehernya, dan konsentrasi di matanya. Saat dia dengan hati-hati mengukur biji-bijian, pada saat itu sesuatu berubah dalam dirinya. Dia tidak lagi melihat wanita yang telah dia pilih untuk memenangkan taruhan kejam,
tetapi seseorang yang luar biasa yang mengubah hidupnya dengan cara yang tidak pernah dia percaya mungkin. Laras, katanya lembut, hampir tanpa sadar. Dia berbalik secangkir kopi di masing-masing tangannya. Ya, Dimas. Budi ingin memberitahunya semuanya. Dia ingin mengakui kebenaran, meminta maaf, memohon pengertiannya, tetapi ketakutan kehilangan dia, melihat kekecewaan dan rasa sakit di matanya, melumpuhkannya. Tidak ada, gumamnya akhirnya. Hanya terima kasih untuk kopinya. Laras tersenyum, senyum itu membuat jantungnya berdebar dan duduk di depannya. Sama-sama. Sekarang ceritakan lebih banyak tentang ide yang kau miliki semalam untuk program membaca di sekolah dasar. Dan begitulah Budi sekali lagi menemukan dirinya tenggelam dalam diskusi tentang proyek. Pikirannya terbagi antara rasa bersalah atas penipuannya dan keyakinan yang semakin kuat bahwa dia jatuh cinta pada Laras. Minggu-minggu berlalu dengan cepat, dan sebelum mereka sadari, mereka hanya beberapa hari lagi sampai sebulan yang disepakati. Tenggat waktu menggantung di atas mereka seperti bayangan mengancam, meskipun untuk alasan yang sangat berbeda. Bagi Laras, itu berarti akhir dari sebuah mimpi, kembali pada ketidakpastian kehidupannya sebelumnya. Bagi Budi, itu mewakili saat di mana dia harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya, ketika kebenaran akan terungkap dan dia akan kehilangan tidak hanya taruhan, tetapi juga wanita yang telah dia cintai. Suatu malam, duduk di balkon apartemen, mengamati lampu-lampu kota, Laras memecah keheningan nyaman yang telah menetap di antara mereka. Dimas, apa yang akan terjadi ketika bulan ini berakhir? Budi merasakan darahnya membeku. Apa maksudmu? Ya, kita seharusnya akan bercerai, kan? Tapi proyek ini, kita telah bekerja sangat keras. Apakah semua akan berakhir begitu saja? Budi melihat ketakutan dan harapan berjuang di mata Laras. Pada saat itu dia mengambil keputusan. Dia tidak bisa melanjutkan kebohongan ini. Dia tidak bisa menyakitinya lebih jauh. Laras, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu, dia mulai. Suaranya sedikit bergetar. Aku kah? Tetapi sebelum dia bisa melanjutkan, suara nyaring telepon Laras mengejutkan mereka berdua. Dia meminta maaf dan menjawab panggilan, wajahnya memucat saat dia mendengarkan. Apa? Kapan? Ya, aku akan segera ke sana, katanya terburu-buru. Sebelum menutup telepon. Ada apa? Tanya Budi, khawatir dengan ekspresinya. Ibuku, jawab Laras. Air mata terbentuk di matanya. Dia di rumah sakit, aku harus pergi sekarang. Dalam sekejap, semua pengakuan dan pengungkapan terlupakan. Budi bangkit mengambil kunci mobil. Ayo, aku akan mengantarmu. Saat mereka bergegas keluar dari apartemen, Budi menyadari bahwa kebenaran harus menunggu. Saat ini, satu-satunya yang penting adalah berada di sana untuk Laras di saat krisis ini. Rasa bersalah, kebohongan, taruhan, semua itu bisa menunggu. Pada saat itu, dia hanyalah Dimas, pria yang mencintai Laras dan yang akan melakukan apa saja untuk melihatnya tersenyum lagi. Rumah sakit bergemuruh dengan aktivitas ketika Budi dan Laras tiba, bergegas melalui lorong-lorong putih dan steril. Bau desinfektan dan ketegangan di udara membebani mereka saat mereka mencari informasi tentang Ibu Laras. Di mana dia? Bagaimana keadaannya? Tanya Laras cemas kepada perawat di meja informasi. Nyonya Wulandari, ibu Anda stabil sekarang, jawab perawat dengan suara tenang. Beliau mengalami serangan jantung, tapi datang tepat waktu. Dokter akan menemui Anda sebentar lagi untuk memberikan detail lebih lanjut. Laras merosot di kursi terdekat, lega dan kelelahan jelas di wajahnya. Budi duduk di sampingnya, menggenggam tangannya secara naluriah. Semuanya akan baik-baik saja, gumamnya, berharap dia bisa melakukan lebih untuk menghiburnya. Jam-jam berlalu dengan lambat. Budi tetap bersama Laras, menawarkan dukungan diam saat mereka menunggu kabar. Akhirnya seorang dokter mendekati mereka. Nyonya Wulandari, ibu Anda sudah lepas dari bahaya, lapor dokter. Namun beliau akan membutuhkan perawatan khusus dan obat-obatan mahal dalam beberapa bulan ke depan untuk pemulihannya. Laras mengangguk, menyerap informasi. Terima kasih, dokter. Saya akan melakukan semua yang diperlukan untuk merawatnya.
Ketika dokter pergi, Laras berpaling ke Budi, kekhawatiran terukir di wajahnya. "Dimas, aku tidak tahu bagaimana aku akan mampu membayar semua ini. Dengan proyek yang baru dimulai dan tanpa pekerjaan tetap." Budi merasakan hatinya mengerut. Pada saat itu dia mengambil keputusan yang akan mengubah jalannya segalanya. "Jangan khawatir soal uang, Laras. Aku akan mengurus semua biaya." Mata Laras terbuka dengan terkejut. "Dimas, aku tidak bisa menerima itu. Itu terlalu banyak. Tolong biarkan aku melakukan ini untukmu," desak Budi. "Anggap saja sebagai uang muka dari proyek." Laras menatapnya lekat sejenak sebelum mengangguk perlahan. "Terima kasih," bisiknya memeluknya erat. Hari-hari berikutnya adalah pusaran kunjungan rumah sakit, berkas-berkas dan kekhawatiran. Budi tetap di sisi Laras sepanjang waktu, menawarkan dukungan emosional dan menangani aspek keuangan. Namun, setiap kali dia menandatangani cek atau berbicara dengan staf rumah sakit, dia merasa topengnya sedikit retak. Suatu sore, saat Laras tertidur di kursi di samping tempat tidur ibunya, Budi keluar ke lorong untuk melakukan panggilan telepon. Dia membutuhkan lebih banyak dana untuk menutupi biaya medis dan tahu bahwa dia harus mengakses rekening pribadinya sebagai Budi Santoso. "Aku butuh transfer segera," bisiknya di telepon, memberikan instruksi kepada asisten pribadinya. Dan ingat, kerahasiaan mutlak. Yang tidak diketahui Budi adalah bahwa Laras telah bangun dan mengikutinya, khawatir dengan perilaku anehnya dalam beberapa hari terakhir. Saat mendengar percakapan, keingintahuannya berubah menjadi kebingungan dan kemudian menjadi kecurigaan. "Dimas?" panggil Laras lembut, membuat Budi terkejut dan mengakhiri panggilan dengan tiba-tiba. "Laras, aku sedang mengatur beberapa hal untuk proyek." Dia berbohong dengan canggung. Laras menatapnya dengan campuran rasa sakit dan kekecewaan. "Tidak lebih banyak kebohongan, tolong. Siapa kau sebenarnya, Dimas? Atau haruskah aku mengatakan, Budi?" Dunia. Budi berhenti sejenak. Kebenaran yang telah berusaha dia sembunyikan akhirnya terungkap dan ketakutan kehilangan Laras melumpuhkannya. "Laras, aku bisa menjelaskan," dia mulai, tetapi Laras mengangkat tangan untuk menghentikannya. "Tidak di sini," katanya dengan suara bergetar. "Kita pulang. Aku perlu mendengar seluruh kebenaran dan aku tidak ingin itu di lorong rumah sakit." Perjalanan kembali ke apartemen sunyi dan tegang. Setelah di dalam, Laras duduk di sofa, menatap Budi dengan campuran emosi di matanya. "Bicaralah," perintahnya sederhana. Budi menarik napas dalam-dalam dan mulai menceritakan seluruh kebenaran. Dia bercerita tentang siapa dia sebenarnya, tentang taruhan dengan teman-temannya, tentang bagaimana dia telah memilihnya dan mengapa. Dengan setiap kata, dia melihat bagaimana rasa sakit dan kekecewaan semakin dalam di mata Laras. "Semuanya adalah kebohongan," dia menyimpulkan. Suaranya pecah oleh emosi. "Proyek ini pernikahan kita. Semuanya dimulai sebagai kepalsuan. Tapi Laras, kau harus percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa perasaanku untukmu adalah nyata. Aku telah jatuh cinta padamu dan..." "Cukup," sela Laras, bangkit berdiri. Matanya berkilauan dengan air mata tertahan. Bagaimana kau bisa mempermainkan hidupku, harapanku seperti itu? Apakah kau tahu apa artinya proyek ini bagiku?" Budi mencoba mendekatinya tetapi Laras mundur. "Aku tahu dan aku sangat menyesal. Tolong biarkan aku menjelaskan bagaimana segalanya telah berubah, bagaimana aku telah berubah." Tapi Laras sudah tidak mendengarkan. Dengan gerakan cepat, dia mulai mengumpulkan beberapa barang miliknya. "Aku pergi," dia mengumumkan dengan suara bergetar. Aku tidak bisa berada di sini sekarang." "Laras, tolong," mohon Budi. "Kemana kau akan pergi? Ibumu masih di rumah sakit, biarkan aku membantumu." Dia berhenti di pintu, berbalik untuk menatapnya sekali lagi. "Kau sudah cukup membantu Budi, atau Dimas, atau siapapun kau sebenarnya. Terima kasih atas bantuan dengan ibuku. Tapi aku tidak ingin apapun lagi darimu. Selamat tinggal." Dan dengan itu Laras keluar dari apartemen, meninggalkan Budi sendirian dengan beban tindakannya. Dia merosot di sofa, kepala di tangannya, merasa seluruh dunianya hancur di sekelilingnya.
Hari-hari berikutnya adalah kabur kesedihan bagi Budi. Dia mencoba menghubungi Laras beberapa kali, tetapi dia telah memblokir nomornya. Dia mengunjungi rumah sakit, hanya untuk menemukan bahwa ibu Laras telah dipulangkan, dan mereka tidak memiliki informasi tentang keberadaannya. Dalam keputusasaannya, Budi mempertimbangkan untuk menggunakan sumber dayanya sebagai CEO untuk menemukan Laras, tetapi dia berhenti. Dia sudah cukup mengambil martabat dan privasinya. Jika dia akan pernah memiliki kesempatan untuk menebus diri, dia harus menghormati keputusannya untuk menjauh. Sementara itu, tenggat waktu, taruhan mendekat. Hendra dan Agus menghubunginya ingin tahu hasilnya. Budi memanggil mereka ke kantornya, bertekad untuk mengakhiri semua urusan ini sekali dan untuk selamanya. "Jadi kau berhasil?" tanya Hendra dengan senyum mengejek ketika mereka masuk ke kantor mewah Budi. Budi menatap mereka lekat-lekat, merasakan campuran jijik terhadap mereka dan dirinya sendiri. "Taruhan dibatalkan," dia menyatakan dengan tegas, "dan persahabatan kita juga." Agus tampak terkejut. "Ayolah, Budi, jangan jadi pecundang. Apa yang terjadi? Wanita tunawisma itu menolakmu." Kemarahan berkilat di mata Budi. "Namanya Laras, dan dia adalah wanita luar biasa yang telah aku sakiti dalam-dalam karena taruhan bodoh ini. Aku tidak ingin tahu apa-apa lagi tentang kalian atau permainan kejam ini." Hendra dan Agus bertukar pandangan takjub. "Tunggu kau jatuh cinta padanya?" tanya Hendra tidak percaya. Budi tidak menjawab, tetapi diamnya adalah konfirmasi yang cukup. Tanpa kata lain, dia menunjukkan mereka keluar. Ketika pintu tertutup di belakang mereka, Budi tetap sendirian, menatap keluar jendela ke kota luas yang membentang di bawahnya. Pada saat itu, dia membuat keputusan lain. Dia tidak bisa membatalkan kerusakan yang telah dia sebabkan, tetapi dia bisa mencoba melakukan sesuatu yang baik dengannya. Dengan tekad yang diperbarui, dia mulai merencanakan bagaimana mengubah proyek fiktif menjadi kenyataan. Bagaimana menggunakan sumber daya dan pengaruhnya untuk benar-benar membuat perbedaan dalam pendidikan. Dan mungkin, hanya mungkin, jika takdir baik hati, suatu hari dia akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepada Laras bahwa pria yang telah dia cintai, meskipun lahir dari kebohongan, telah menjadi nyata. Bulan-bulan setelah kepergian Laras adalah pusaran aktivitas bagi Budi. Bertekad untuk mengubah kebohongan menjadi kebenaran, dia membenamkan diri sepenuhnya dalam penciptaan yayasan pendidikan nyata. Maju teknologi perusahaannya menjadi pilar keuangan dari proyek baru ini yang dia beri nama Bibit Harapan. Budi menghabiskan hari-hari dalam rapat, merancang program, mempekerjakan ahli pendidikan, dan membangun kemitraan dengan sekolah-sekolah di daerah marginal Jakarta. Setiap keputusan, setiap langkah yang dia ambil, diresapi dengan kenangan akan Laras dan hasrat yang telah dia tunjukkan untuk pengajaran. Suatu sore, saat meninjau rencana untuk sekolah pertama yang akan mereka bangun, asistennya, Maya, masuk ke kantor dengan ekspresi khawatir. "Pak Santoso, Anda telah bekerja berminggu-minggu tanpa istirahat. Tidakkah Anda pikir Anda harus beristirahat sejenak?" dia menyarankan dengan malu-malu. Budi mengangkat pandangan dari cetak biru, baru menyadari betapa lelahnya dia. "Terima kasih atas perhatianmu, Maya, tapi ini penting. Aku tidak bisa berhenti sekarang." Maya mengangguk, tetapi sebelum pergi, dia berhenti. "Pak, jika saya boleh, apakah semua ini untuk dia? Untuk wanita yang Anda ceritakan kepada saya?" Budi terdiam sejenak sebelum menjawab. "Sebagian ya, tapi juga untukku, untuk siapa aku ingin menjadi, untuk semua orang yang bisa kita bantu." Dengan isyarat pengertian, Maya keluar dari kantor, meninggalkan Budi tenggelam dalam pikirannya. Saat dia memandang keluar jendela ke kota yang terbentang di hadapannya, dia menyadari bahwa, meskipun Laras adalah katalisator perubahan ini, keinginan untuk melakukan sesuatu yang berarti dengan hidupnya telah berakar di dalam dirinya. Hari-hari berubah menjadi minggu, dan minggu-minggu menjadi bulan. Bibit harapan mulai terbentuk. Sekolah pertama diresmikan di komunitas yang membutuhkan di Tangerang, dengan program pendidikan inovatif yang menggabungkan teknologi dan sastra, persis seperti yang dibayangkan Laras. Pada hari peresmian, Budi merasa gugup.
Saat memotong pita dan memberikan pidatonya di depan kerumunan anak-anak bersemangat, orang tua penuh harapan, dan media, dia tidak bisa menahan diri untuk mencari di antara orang banyak, dengan harapan samar untuk melihat wajah yang familiar. Tapi, Laras tidak ada di sana. Meskipun ada ketidakhadiran yang menggantung di hatinya, Budi merasa tulus bahagia melihat kegembiraan di wajah anak-anak yang berlarian untuk menjelajahi sekolah baru mereka. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa sedang melakukan sesuatu yang benar-benar penting. Malam itu, sendirian di kantornya, Budi menulis surat untuk Laras. Dia tahu mungkin dia tidak akan pernah mengirimkannya, tetapi dia perlu mengekspresikan semua yang dia rasakan. Laras tersayang, aku tidak tahu apakah kau akan pernah membaca kata-kata ini, tetapi aku perlu menuliskannya. Apa yang dimulai sebagai kebohongan telah menjadi kebenaran terbesar dalam hidupku. Proyek yang kita bayangkan bersama kini menjadi kenyataan. Hari ini kami meresmikan sekolah pertama, dan aku berharap kau ada di sana untuk melihatnya. Aku tahu, tindakanku telah melukaimu dalam-dalam, dan tidak ada hari di mana aku tidak menyesali cara kita bertemu. Tapi aku ingin kau tahu bahwa setiap momen yang kita habiskan bersama, setiap percakapan, setiap mimpi yang kita bagikan, menjadi nyata bagiku. Aku telah berubah, Laras. Pria yang kau kenal, meskipun lahir dari kebohongan, telah menjadi seseorang yang bercita-cita untuk menjadi lebih baik setiap hari. Dan semua berkat kau. Aku tidak memintamu untuk memaafkanku atau untuk kembali. Aku hanya ingin kau tahu bahwa dampak yang kau miliki dalam hidupku nyata dan abadi. Aku harap dimanapun kau berada, kau telah menemukan kebahagiaan dan kedamaian yang kau pantas dapatkan. Selalu milikmu, Budi. Dengan helaan napas, dia melipat surat itu dan menyimpannya di laci. Mungkin suatu hari dia akan menemukan keberanian untuk mengirimkannya. Bulan-bulan berikutnya adalah kerja keras yang intens. Bibit harapan tumbuh di luar apa yang telah Budi bayangkan. Lebih banyak sekolah dibuka, program pelatihan untuk guru diimplementasikan, dan perpustakaan komunitas didirikan di daerah terpinggirkan. Suatu hari, saat mengunjungi salah satu sekolah baru di Bekasi, Budi menemukan dirinya dikelilingi oleh anak-anak antusias yang menunjukkan proyek membaca mereka. Seorang gadis kecil dengan mata coklat besar, dengan bangga mempresentasikan cerita bergambarnya. Ini tentang seorang putri yang tinggal di jalanan, jelas gadis itu, tetapi yang suatu hari bertemu dengan seorang pangeran yang membantunya membangun istana buku untuk semua anak di kerajaan. Budi merasakan simpul terbentuk di tenggorokannya. Itu cerita yang indah, dia berhasil mengatakan. Apa yang menginspirasimu untuk menulisnya? Gadis itu tersenyum. Ibu guru kami bercerita tentang seorang wanita yang hidup di jalanan, tetapi mencintai buku. Dia mengatakan bahwa wanita itu menginspirasi semua ini. Jantung Budi berdebar kencang. Gurumu? Siapa namanya? Namanya Ibu Laras, jawab gadis itu dengan polos. Budi merasa dunia berhenti sejenak. Laras? Mungkinkah? Dengan jantung berdebar, dia meminta maaf dan bergegas ke kantor kepala sekolah. Guru Laras, katanya tanpa basa-basi, di mana aku bisa menemukannya? Kepala sekolah terkejut oleh urgensi dalam suara Budi menjawab, maaf Pak Santoso, tetapi Bu Laras tidak ada hari ini. Dia meminta cuti untuk mengurus urusan pribadi. Budi mengangguk mencoba mengendalikan kekecewaan dan kegembiraannya. Bisakah Anda memberiku alamatnya? Ini penting bahwa aku berbicara dengannya. Kepala sekolah ragu sejenak, tetapi melihat tekad di mata Budi akhirnya setuju. Dengan alamat di tangan, Budi bergegas keluar dari sekolah. Saat mengemudi melalui jalan-jalan padat kota, pikirannya adalah pusaran emosi. Apa yang akan dia katakan kepada Laras? Bagaimana dia akan bereaksi saat melihatnya? Akhirnya dia tiba di gedung apartemen sederhana di Tebet. Dengan jantung berdebar kencang, dia menaiki tangga ke lantai 3 dan berhenti di depan pintu nomor 302. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan bel detik-detik yang mengikuti tampak abadi. Kemudian pintu terbuka perlahan dan di sana dia berdiri. Laras dengan rambut diikat dalam sanggul berantakan dan ekspresi keterkejutan mutlak di wajahnya.
Budi, bisiknya, seolah tidak bisa mempercayai apa yang dilihat matanya. Halo Laras, jawabnya suaranya syarat dengan emosi. Kurasa kita punya banyak yang perlu dibicarakan. Dan begitulah, berhadapan setelah sekian lama Budi dan Laras bertemu di ambang bab baru dalam hidup mereka. Dengan beban masa lalu dan ketidakpastian masa depan menggantung di antara mereka. Keheningan antara Budi dan Laras seolah membentang selamanya. Syarat dengan emosi tak terucapkan dan kata-kata tak terkatakan. Akhirnya Laraslah yang memecah mantra itu. Masuklah, katanya dengan suara lembut namun tegas, mundur selangkah untuk mempersilakannya masuk. Budi melintasi ambang pintu, mengamati apartemen kecil namun nyaman. Buku-buku bertumpuk di setiap permukaan yang tersedia. Kertas-kertas penuh catatan tersebar di atas meja dan aroma kopi yang baru diseduh memenuhi udara. Itu sangat Laras. Duduklah, arahnya menunjuk sofa usang namun nyaman. Aku akan menyiapkan kopi. Sementara Laras bergerak di dapur, Budi memanfaatkan untuk mempelajarinya. Dia tampak lebih kurus, dengan kerutan-kerutan kecil kekhawatiran di sekitar matanya yang tidak ada sebelumnya. Tapi juga ada kekuatan dalam posturnya, tekad yang berbicara tentang bulan-bulan perjuangan dan pertumbuhan. Laras kembali dengan 2 cangkir kopi, menyerahkan satu kepada Budi sebelum duduk di kursi berlengan di depannya. Untuk sesaat, keduanya hanya memegang cangkir mereka, seolah panas kopi bisa memberi mereka keberanian yang diperlukan untuk memulai percakapan ini. Kau tampak baik, kata Budi akhirnya, memecah keheningan. Laras mengembangkan senyum kecil. Terima kasih, kau terlihat berbeda. Lebih kurus mungkin, apakah kau makan dengan baik? Budi tidak bisa menahan tawa pelan. Bahkan setelah semua, dia masih mengkhawatirkannya. Aku sibuk, dia mengakui. Sangat sibuk sebenarnya. Aku tahu, jawab Laras mengejutkannya. Aku telah mengikuti proyek Bibit Harapan. Itu mengesankan apa yang telah kau capai, Budi. Penggunaan nama aslinya tidak luput dari perhatiannya. Semuanya dimulai denganmu, Laras. Ide-idemu, hasratmu adalah jantung dari proyek ini. Laras menundukkan pandangannya ke cangkir kopi, seolah mencari kata-kata yang tepat dalam cairan gelap itu. Mengapa kau melakukannya, Budi? Mengapa melanjutkan proyek yang didasarkan pada kebohongan? Budi menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Pada awalnya, itu karena rasa bersalah. Aku ingin melakukan sesuatu yang baik untuk mengimbangi kerusakan yang telah aku sebabkan. Tetapi kemudian itu menjadi sesuatu yang lebih. Aku menyadari bahwa aku benar-benar ingin membuat perbedaan, menjadi orang yang kau pikir aku adalah. Laras menatapnya lekat-lekat, mencari kebenaran di matanya. Dan sekarang, siapa kau sekarang, Budi? Sekarang aku adalah seseorang yang berusaha menjadi lebih baik setiap hari, jawabnya dengan jujur. Seseorang yang telah belajar nilai kejujuran, kasih sayang dan tujuan. Dan semua itu, Laras, aku berhutang padamu. Keheningan menetap di antara mereka, syarat dengan emosi tak terucapkan. Akhirnya Laras berbicara. Ketika aku menemukan kebenaran, aku merasa dikhianati, dimanfaatkan. Kupikir semuanya adalah kebohongan. Tapi kemudian aku melihat apa yang kau lakukan dengan Bibit Harapan. Aku melihat bagaimana kau mengubah kehidupan, termasuk milikku. Budi menatapnya terkejut. Milikmu? Laras mengangguk. Ketika aku ditawari posisi guru di salah satu sekolah proyek, aku tidak tahu harus berbuat apa. Sebagian diriku ingin menolaknya karena harga diri, tetapi kesempatan itu terlalu bagus untuk dilewatkan. Dan aku senang telah menerimanya. Aku kembali melakukan apa yang aku cintai, Budi. Aku membuat perbedaan. Aku sangat senang untukmu, Laras, kata Budi dengan tulus. Kau adalah guru yang luar biasa. Anak-anak itu beruntung memilikimu. Laras tersenyum, senyum tulus yang menerangi seluruh wajahnya. Terima kasih. Tapi sekarang ceritakan padaku, bagaimana kau menemukanku? Budi melanjutkan untuk menceritakan tentang kunjungannya ke sekolah, pertemuan dengan gadis kecil dan ceritanya, dan bagaimana semua itu membawanya kepadanya. Saat dia berbicara, dia memperhatikan bagaimana ekspresi Laras melembut. Dinding ketidakpercayaan yang telah dia bangun mulai retak. Laras, kata Budi ketika dia menyelesaikan ceritanya,
Aku tahu aku telah melukaimu sangat dalam. Aku tahu aku mungkin tidak pantas mendapatkan maafmu. Tapi aku ingin kau tahu bahwa setiap momen yang kita habiskan bersama, setiap percakapan, setiap mimpi bersama, menjadi nyata bagiku. Aku jatuh cinta padamu, Laras. Dan cinta itu, hubungan yang kita miliki, adalah hal paling nyata yang pernah aku alami dalam hidupku. Laras menatapnya, matanya bersinar dengan air mata tertahan. Budi, aku juga jatuh cinta padamu, pada pria yang kupikir adalah kau. Dan itulah yang paling menyakitkan ketika aku menemukan kebenaran. Aku merasa telah kehilangan tidak hanya suamiku, tetapi juga pria yang kucintai. Budi mencondongkan tubuh ke depan dengan lembut mengambil tangan Laras di antara tangannya. Pria yang kau cintai itu, Laras, adalah siapa aku sekarang. Mungkin bukan ketika kita bertemu, tetapi aku menjadi dia berkat kau. Kau menginspirasi aku untuk menjadi lebih baik, untuk menginginkan lebih dari hidup daripada sekadar kesuksesan dan uang. Laras tidak menarik tangannya, tetapi ekspresinya tetap waspada. Dan sekarang apa, Budi? Apa yang kau harapkan dari pertemuan kembali ini? Budi menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Aku tidak mengharapkan apa-apa, Laras. Aku tidak punya hak untuk meminta apapun darimu. Aku hanya ingin kau mengetahui kebenaran, agar kau melihat siapa aku sekarang. Dan jika ada kemungkinan, sekecil apapun, bahwa kita bisa memulai dari awal, ya, itu akan lebih dari yang pantas aku dapatkan. Laras terdiam sejenak, memproses semua yang telah dia dengar. Akhirnya dia berbicara dengan suara lembut namun tegas. Budi, aku tidak bisa menyangkal bahwa apa yang telah kau capai dengan bibit harapan adalah luar biasa. Dan aku bisa melihat bahwa kau telah berubah. Tapi kepercayaan adalah sesuatu yang rapuh. Sekali rusak, sulit untuk diperbaiki. Budi mengangguk, merasakan bagaimana harapan bercampur dengan ketakutan di hatinya. Aku mengerti, Laras, dan aku akan menghormati keputusan apapun yang kau buat. Laras menatap matanya, dan untuk sesaat, Budi melihat kilasan hubungan yang pernah mereka bagikan. Aku belum siap untuk memaafkan sepenuhnya, Budi, tapi mungkin kita bisa mulai dengan menjadi teman, kolega, bekerja sama dalam proyek, melihat kemana itu membawa kita. Senyum tulus menerangi wajah Budi. Aku akan sangat menyukai itu, Laras. Itu lebih dari yang aku harapkan, dan aku berjanji tidak akan mengecewakanmu kali ini. Saat matahari mulai terbenam, memandikan apartemen kecil dengan cahaya keemasan, Budi dan Laras terus berbicara. Mereka berbagi pengalaman mereka selama beberapa bulan terakhir, harapan mereka untuk masa depan proyek, dan perlahan-lahan ketegangan di antara mereka mulai menguap. Ketika akhirnya Budi bangkit untuk pergi, dia merasa seolah beban besar telah terangkat dari pundaknya. Ini bukan akhir yang bahagia, belum, tetapi ini adalah awal yang baru. Awal yang didasarkan pada kebenaran, pengertian bersama, dan kemungkinan penebusan. Sampai jumpa, Laras, kata Budi di pintu. Sampai jumpa, Budi, jawabnya dengan senyum kecil. Saat menuruni tangga gedung, Budi merasakan tekad yang diperbarui. Dia tahu bahwa jalan menuju penebusan dan pembangunan kembali kepercayaan akan panjang dan sulit. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa harapan. Harapan pada masa depan, pada proyek yang telah mereka ciptakan bersama, dan pada kemungkinan bahwa dengan waktu dan usaha, mereka dapat membangun kembali apa yang pernah mereka miliki. Kali ini di atas fondasi kejujuran dan saling menghormati. Matahari terbenam di atas Jakarta, dan bersamanya sebuah bab dalam kehidupan Budi dan Laras tertutup. Tetapi pada saat yang sama, satu yang baru terbuka, penuh dengan kemungkinan dan janji hari esok yang lebih baik. Bulan-bulan setelah pertemuan, kembali antara Budi dan Laras adalah periode pembangunan kembali yang hati-hati. Seperti dua arsitek yang bekerja pada bangunan yang rusak, keduanya bergerak dengan hati-hati, sadar akan kerapuhan fondasi yang mereka bangun. Budi menjaga janjinya untuk menghormati batasan yang ditetapkan oleh Laras. Interaksi mereka sebagian besar terbatas pada lingkup profesional, berkolaborasi dalam pengembangan dan perluasan bibit harapan. Namun dengan setiap pertemuan, setiap pertukaran ide, ketegangan awal mulai memberikan jalan bagi kenyamanan yang familiar.
Suatu sore musim gugur saat meninjau rencana untuk perpustakaan komunitas baru di Kemang, Laras memperhatikan sesuatu yang berbeda pada Budi. Dia lebih santai, tersenyum lebih mudah, dan matanya bersinar dengan hasrat tulus ketika berbicara tentang proyek tersebut. "Kau telah berubah," komentar Laras, menyela penjelasan Budi tentang desain perpustakaan. Budi menatapnya terkejut. "Apa maksudmu?" Laras tersenyum lembut. "Dulu ketika aku mengenalmu sebagai Dimas, ada intensitas dalam dirimu, seolah kau selalu punya sesuatu untuk dibuktikan. Sekarang kau tampak lebih damai dengan dirimu sendiri." Budi merenung sejenak sebelum menjawab. "Kurasa kau benar. Aku telah belajar banyak dalam bulan-bulan ini tentang diriku sendiri, tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup." "Dan apa yang benar-benar penting?" tanya Laras, benar-benar penasaran. "Membuat perbedaan," jawab Budi tanpa ragu. "Bukan untuk mengesankan orang lain atau untuk mendapatkan semacam pengakuan, tetapi karena itu hal yang benar. Dan," dia ragu sejenak sebelum melanjutkan, "menjadi autentik dengan orang-orang yang kupedulikan." Tatapan mereka bertemu, dan untuk sesaat listrik yang pernah ada di antara mereka kembali berkilau. Laras adalah yang pertama memutuskan kontak mata, mengarahkan perhatiannya kembali ke rencana di hadapan mereka. "Desain perpustakaan terlihat bagus," katanya, mengubah topik. "Tapi kurasa kita bisa menambahkan ruang untuk lokakarya penulisan kreatif. Anak-anak perlu tidak hanya membaca, tetapi juga mengekspresikan diri." Budi mengangguk, bersyukur atas saran itu dan momen yang dibagikan. "Itu ide yang sangat bagus. Mengapa kau tidak mengembangkan proposal untuk itu? Tidak ada yang lebih baik darimu untuk merancang program itu." Seiring berlalunya minggu-minggu, Budi dan Laras menemukan ritme yang nyaman untuk bekerja bersama. Pertemuan mereka, yang sebelumnya sangat profesional, mulai memanjang. Kadang-kadang mereka berbagi kopi setelah meninjau kemajuan proyek. Di lain waktu mereka tinggal sampai larut, mendiskusikan ide-ide baru untuk meningkatkan pendidikan di komunitas yang mereka layani. Selama salah satu sesi malam ini, Laras akhirnya memberanikan diri untuk mengajukan pertanyaan yang telah mengganggu pikirannya. "Budi," dia mulai, suaranya lembut namun tegas, "apa yang terjadi dengan teman-teman lamamu yang dari taruhan itu?" Budi terlihat tegang saat mendengar Hendra dan Agus disebut. Dia menyesap kopinya sebelum menjawab. "Aku memutuskan hubungan dengan mereka pada hari kau pergi. Aku tidak berbicara dengan mereka sejak saat itu." Laras menatapnya terkejut. "Tapi mereka adalah teman seumur hidupmu, bukan?" "Mereka dulu," Budi mengangguk. "Tapi aku menyadari bahwa persahabatan yang didasarkan pada taruhan kejam dan memperlakukan orang seperti objek bukanlah persahabatan sejati. Mereka mewakili bagian dari hidupku yang ingin kutinggalkan." Laras terdiam sejenak, memproses informasi. "Pasti sulit," katanya akhirnya. "Memang," akui Budi, "tapi tidak sesulit kehilanganmu." Keheningan yang mengikuti pernyataan itu syarat dengan emosi tak terucapkan. Laras menundukkan pandangan ke cangkir kopinya, seolah mencari kata-kata yang tepat dalam cairan gelap. "Budi, dia mulai, tetapi disela oleh suara teleponnya. Itu adalah pesan dari sekolah tempatnya bekerja, mengingatkannya tentang rapat pagi-pagi keesokan harinya. Momen itu telah pecah. Laras bangkit mengumpulkan barang-barangnya. "Aku harus pergi, besok aku ada rapat pagi." Budi mengangguk juga bangkit. "Aku akan mengantarmu ke pintu." Saat mereka berjalan menuju pintu keluar kantor, Budi merasakan dorongan untuk mengatakan sesuatu lagi, untuk tidak membiarkan malam berakhir begitu saja. "Laras," katanya berhenti di pintu. "Terima kasih." Dia menatapnya bingung. "Untuk apa?" "Karena memberiku kesempatan kedua, karena bekerja denganku dalam proyek ini, karena ada di sini." Laras tersenyum, senyum tulus yang menerangi matanya. "Terima kasih kepadamu, Budi, karena mengubah kebohongan menjadi sesuatu yang indah dan nyata." Mereka saling memandang sejenak, dan Budi harus menahan dorongan untuk memeluknya. Sebagai gantinya, dia mengulurkan tangannya. Laras menerimanya, dan untuk sesaat singkat, jari-jari mereka bertautan dalam gerakan yang lebih dari sekadar jabat tangan.
"Selamat malam, Laras," kata Budi dengan lembut. "Selamat malam, Budi," balasnya sebelum melepaskan diri dan menjauh di koridor. Budi mengamatinya pergi, hatinya penuh dengan campuran harapan dan kerinduan. Dia tahu masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, tetapi setiap langkah kecil, setiap momen bersama, mendekatkan mereka pada kemungkinan awal yang baru. Hari-hari berikutnya membawa serangkaian tantangan untuk bibit harapan. Badai tropis telah menyebabkan kerusakan signifikan di beberapa sekolah proyek di pesisir Sumatera. Budi dan Laras menemukan diri mereka bekerja berjam-jam, mengoordinasikan upaya rekonstruksi, dan memastikan para siswa dapat melanjutkan kelas mereka. Selama salah satu malam kerja panjang ini, Laras memperhatikan betapa lelahnya Budi. "Kau harus beristirahat," katanya dengan khawatir. "Kau telah bekerja tanpa henti selama berhari-hari." Budi menggelengkan kepala, menggosok matanya yang lelah. "Aku tidak bisa beristirahat sampai kita tahu semua anak aman dan kembali ke sekolah." Laras mendekatinya, menempatkan tangan lembut di bahunya. "Budi, lihat aku," katanya dengan tegas. Ketika dia mengangkat pandangan, dia melanjutkan, "Kau tidak bisa membantu siapapun. Jika kau ambruk karena kelelahan, kau perlu menjaga dirimu juga." Kekhawatiran di mata Laras menyentuh sesuatu yang dalam pada Budi. Untuk sesaat, dia membiarkan dirinya bersandar pada sentuhannya, menutup mata dan menyerap kenyamanan yang ditawarkannya. "Kau benar," akhirnya dia mengakui. "Mungkin aku harus pulang dan beristirahat sebentar." Laras mengangguk, lega. "Aku akan mengantarmu," dia menawarkan. "Kau tidak dalam kondisi untuk mengemudi." Perjalanan dengan mobil sunyi, tetapi tidak canggung. Budi menemukan dirinya berjuang, melawan kantuk, dibuai oleh gerakan lembut kendaraan dan kehadiran Laras yang menenangkan di sampingnya. Ketika mereka tiba di apartemennya, Laras bersikeras untuk menemaninya ke pintu. "Kau akan baik-baik saja?" tanyanya, kekhawatiran jelas dalam suaranya. Budi mengangguk, senyum lelah di bibirnya. "Terima kasih, Laras, untuk segalanya." Sebelum dia bisa memikirkannya terlalu banyak, Laras mencondongkan tubuh dan mendaratkan ciuman lembut di pipinya. "Istirahatlah, Budi. Aku akan menemuimu besok." Saat melihatnya menjauh, Budi merasakan kehangatan menyebar di dadanya. Itu bukan pernyataan cinta, bukan pengampunan penuh, tetapi itu adalah langkah menuju sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin dengan waktu dan kesabaran bisa berkembang menjadi sesuatu yang indah. Malam itu, saat bersiap tidur, Budi merenungkan betapa jauh dia telah datang sejak taruhan takdir itu. Jalan telah sulit, penuh dengan kesalahan dan penyesalan, tetapi juga pertumbuhan dan penebusan. Dan meskipun masa depan masih tidak pasti, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Budi benar-benar merasa penuh harapan. Dengan kenangan ciuman Laras masih hangat di pipinya, Budi tertidur, bermimpi tentang masa depan di mana kebohongan masa lalu memberi jalan pada kebenaran bersama dan kesempatan kedua. Fajar di Jakarta membawa serangkaian tantangan baru bagi Budi dan Laras. Berita bahwa salah satu sekolah bibit harapan di daerah terpencil Sumatera menghadapi masalah serius datang seperti petir di hari yang cerah. Dana yang ditujukan untuk sekolah telah menghilang, jelas Maya, asisten Budi, dengan kekhawatiran dalam suaranya. Dan ada tuduhan korupsi terhadap direktur lokal proyek tersebut. Budi merasa seolah dia telah menerima pukulan di perut. Semua yang telah mereka bangun, semua kepercayaan yang telah mereka dapatkan, berada dalam bahaya hancur. Dia menatap Laras, yang duduk berhadapan dengannya di ruang konferensi, dan melihat kekhawatiran yang sama terpantul di matanya. "Kita harus pergi ke sana," kata Laras dengan tegas. "Kita perlu melihat sendiri apa yang terjadi dan memperbaikinya." Budi mengangguk, bersyukur atas ketegasannya. "Kau benar. Aku akan mempersiapkan segalanya agar kita bisa berangkat besok pagi-pagi." Perjalanan ke Sumatera menegangkan. Selama penerbangan, Budi dan Laras mengkaji detail kasus, mencoba memahami bagaimana hal seperti itu bisa terjadi di bawah hidung mereka. Rasa bersalah dan kekhawatiran membebani keduanya. "Aku tidak bisa menghindari perasaan bahwa ini salahku," aku Budi dengan suara pelan. "Seharusnya aku lebih memperhatikan, seharusnya aku menerapkan kontrol yang lebih baik."
Laras menatapnya dengan campuran pengertian dan ketegasan. Ini bukan salahmu, Budi. Kau tidak bisa mengontrol tindakan setiap orang yang terlibat dalam proyek. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita merespons ini. Kata-katanya, meskipun menenangkan, tidak sepenuhnya menghilangkan awan kekhawatiran yang menggantung di atas Budi. Namun kehadiran Laras di sisinya, tekad dan kekuatannya memberinya keberanian yang dibutuhkannya untuk menghadapi apa yang akan datang. Saat tiba di komunitas kecil tempat sekolah berada, mereka disambut oleh kerumunan orang tua dan guru yang marah. Tuduhan beterbangan di udara dan ketegangan terasa nyata. "Kalian menjanjikan pendidikan untuk anak-anak kami," teriak seorang ibu, menggendong anak kecil di lengannya. "Di mana uang yang seharusnya membantu kami?" Budi melangkah maju menghadapi kerumunan. "Saya mengerti kemarahan dan frustrasi Anda." Dia mulai. Suaranya tegas namun penuh kasih. "Saya berjanji bahwa kami akan sampai ke dasar masalah ini dan memperbaiki segalanya. Kami tidak akan meninggalkan Anda." Laras bergabung dengannya, berbicara kepada para guru. "Kami mengenal dedikasi dan kerja keras Anda. Kami di sini untuk memastikan Anda memiliki sumber daya yang Anda butuhkan untuk terus mendidik anak-anak ini." Perlahan-lahan, ketegangan mulai mereda. Kehadiran Budi dan Laras, kesediaan mereka untuk mendengarkan dan janji mereka untuk bertindak, menenangkan suasana yang paling tegang. Hari-hari berikutnya adalah pusaran aktivitas. Budi dan Laras membenamkan diri dalam penyelidikan menyeluruh, meninjau setiap dokumen, mewawancarai setiap orang yang terlibat dalam proyek. Mereka bekerja berjam-jam, seringkali hingga larut malam, bertekad untuk menemukan kebenaran dan memperbaiki keadaan. Selama salah satu malam kerja panjang ini, terjadi momen krusial. Budi sedang meninjau beberapa dokumen keuangan ketika tiba-tiba dia membeku, wajahnya pucat secara nyata. "Laras," dia memanggil dengan suara bergetar, "kurasa aku menemukan sesuatu." Dia bergegas mendekat, membungkuk di atas bahunya untuk melihat apa yang telah dia temukan. Apa yang dia lihat membuatnya terkesiap. Ini tidak mungkin benar," gumam Laras, tidak percaya. Dokumen-dokumen mengungkapkan jaringan rumit penggelapan dana yang berasal dari awal proyek. Dan di pusat semuanya ada nama yang membuat jantung Budi berhenti. Hendra, teman lamanya dan salah satu orang yang bertanggung jawab atas taruhan yang telah memulai segalanya. "Dia tahu," kata Budi, suaranya hampir berbisik. "Dia tahu apa yang kita lakukan di sini dan memanfaatkan kesempatan untuk memperkaya diri." Laras menempatkan tangannya di bahu Budi, menawarkan dukungan diam. "Budi, ini bukan salahmu. Kau tidak bisa tahu, tapi aku seharusnya tahu," meledak Budi, bangkit dengan tiba-tiba. "Aku mempercayainya. Aku memberinya akses ke informasi rahasia. Aku telah membahayakan seluruh proyek, semua yang telah kita kerjakan." Laras memegang lengannya, memaksanya untuk menatapnya. "Dengarkan aku, Budi. Ya, kau membuat kesalahan dengan mempercayai orang yang salah. Tapi lihat semua kebaikan yang telah kau lakukan sejak saat itu. Lihat berapa banyak kehidupan yang telah kau ubah. Kau tidak bisa membiarkan ini mendefinisikanmu." Kata-kata Laras menembus kabut rasa bersalah dan penghinaan diri yang mengancam akan mengonsumsi Budi. Perlahan, dia mengangkat pandangannya untuk bertemu dengan matanya, penuh dengan kekuatan dan pengertian yang membuatnya terpana. "Bagaimana kau bisa begitu kuat?" tanyanya pelan. "Setelah semua yang kulakukan padamu, semua kebohongan, bagaimana kau bisa berada di sini mendukungku?" Laras tersenyum lembut, tangannya masih di lengan Budi. "Karena aku telah melihat pria yang telah kau menjadi, Budi. Aku telah melihat dedikasimu, hasratmu untuk berbuat baik. Dan karena dia ragu sejenak sebelum melanjutkan, karena kurasa aku telah jatuh cinta pada pria itu." Waktu tampak berhenti. Budi menatapnya, tidak percaya, mencari di matanya tanda apapun keraguan atau keengganan. Dia tidak menemukan. Tanpa berpikir dua kali, Budi menariknya ke arahnya, menangkap bibirnya dalam ciuman penuh gairah dan putus asa. Laras merespons dengan semangat yang sama, lengannya melingkari lehernya, menariknya lebih dekat. Ketika akhirnya mereka berpisah, keduanya sedikit terengah-engah. Budi menyandarkan dahinya pada dahi Laras.
Aku mencintaimu, bisiknya. Aku telah mencintaimu sejak saat aku bertemu denganmu, dan setiap hari sejak saat itu, aku hanya jatuh cinta semakin dalam. Laras tersenyum, matanya bersinar dengan air mata yang belum jatuh. Aku juga mencintaimu, Budi, dengan semua kekurangan dan kesalahanmu, dengan semua kekuatan dan kebaikanmu. Untuk sesaat, mereka tetap begitu, berpelukan, dunia luar terlupakan, tapi kenyataan segera kembali mendesak. Kita harus melakukan sesuatu dengan informasi ini, kata Laras lembut menunjuk dokumen-dokumen yang memberatkan. Budi mengangguk menegakkan diri tapi tidak melepaskan tangan Laras. Kau benar, kita akan mengungkap semua ini tanpa peduli konsekuensi pribadinya, itu hal yang benar. Kita akan melakukannya bersama, tegas Laras, meremas tangannya. Dan demikianlah, dengan tekad baru dan cinta yang baru diungkapkan, Budi dan Laras bersiap menghadapi tantangan terbesar dalam hidup mereka. Mereka tahu jalan di depan akan sulit, bahwa akan ada hambatan dan mungkin lebih banyak rasa sakit. Tapi mereka juga tahu bahwa bersama mereka bisa mengatasi apapun. Sementara fajar mulai muncul dari jendela kantor kecil di Sumatera, Budi dan Laras saling memandang, janji diam lewat di antara mereka. Mereka akan melakukan hal yang benar, tak peduli berapapun harganya. Dan mereka akan melakukannya bersama sebagai tim yang selalu ditakdirkan untuk mereka bentuk. Bulan-bulan yang mengikuti pengungkapan di Sumatera adalah pusaran aktivitas bagi Budi dan Laras. Keputusan untuk mengungkap korupsi dalam proyek Bibit Harapan memicu serangkaian peristiwa yang mengguncang, tidak hanya kehidupan mereka, tetapi juga lanskap pendidikan dan bisnis Indonesia. Budi, setia pada kata-katanya, menyerahkan semua bukti kepada otoritas yang berwenang. Berita tentang keterlibatan Hendra dalam skema penggelapan dana menyebar dengan cepat, menyebabkan skandal media yang mengancam akan mengaburkan semua kebaikan yang telah dicapai proyek tersebut. Apakah kau yakin ingin melakukan ini? Tanya Laras suatu malam, saat mereka mempersiapkan pernyataan untuk pers. Kau bisa kehilangan segalanya. Budi menatapnya, keteguhan baja di matanya. Aku sudah kehilangan segalanya sekali, Laras. Ketika kau pergi, aku tidak akan kehilangan integritasku juga. Lagi pula, tambahnya dengan senyum lembut, sekarang aku memilikimu. Itu semua yang kubutuhkan. Laras meremas tangannya tersentuh oleh kata-katanya. Kita bersama dalam hal ini, tegasnya. Konferensi pers adalah momen penentu. Budi, dengan Laras di sisinya, berdiri di depan kerumunan jurnalis dan kamera dan menceritakan seluruh kebenaran. Dia berbicara tentang taruhan yang memulai segalanya, tentang bagaimana dia benar-benar jatuh cinta pada Laras, tentang bagaimana proyek itu lahir dari kebohongan, tetapi telah menjadi sesuatu yang nyata dan berharga. Aku membuat kesalahan, kata Budi, suaranya mantap meskipun penuh emosi. Aku memulai proyek ini dengan alasan yang salah. Tapi dalam perjalanan aku menemukan sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Aku melihat dampak nyata yang bisa kita miliki pada kehidupan anak-anak dan komunitas. Dan itu sebabnya aku tidak bisa diam menghadapi korupsi yang mengancam semua yang telah kita bangun. Reaksinya beragam. Beberapa memuji kejujuran Budi, melihat padanya seorang pria yang telah membuat kesalahan, tetapi yang bersedia menghadapinya dan memperbaikinya. Yang lain mengkritiknya dengan keras, mempertanyakan integritas seluruh proyek. Di tengah badai media, Laras tetap menjadi pilar kekuatan bagi Budi. Bersama mereka bekerja tanpa lelah untuk menyelamatkan apa yang bisa dari proyek tersebut, merestrukturisasinya, dan menerapkan kontrol baru untuk mencegah penyalahgunaan di masa depan. Selama periode tekanan intens dan pengawasan publik ini, Budi dan Laras menemukan penghiburan dan kekuatan dalam cinta mereka yang baru diungkapkan. Malam-malam panjang bekerja dilunakkan dengan saat-saat kelembutan bersama dan pagi-pagi yang sulit menjadi lebih tertahankan dengan dukungan satu sama lain. Suatu sore saat meninjau rencana untuk restrukturisasi proyek, Budi tiba-tiba berhenti, menatap Laras dengan ekspresi takjub. "Ada apa?" tanya Laras, tertarik oleh perubahan suasana hatinya yang tiba-tiba. "Aku baru menyadari," kata Budi dengan lembut, "bahwa semua yang telah kita lalui, semua yang telah kita bangun dan bangun kembali, dimulai dengan kebohongan,
tetapi telah menjadi kebenaran terbesar dalam hidupku. Laras tersenyum, memahami dengan sempurna apa yang ingin dikatakannya. Terkadang, cerita terbaik dimulai dengan cara yang paling tak terduga, jawabnya, membungkuk untuk memberikannya ciuman lembut. Seiring berlalunya bulan-bulan, skandal mulai mereda, dan dampak nyata dari bibit harapan mulai bersinar melalui kontroversi. Cerita anak-anak yang hidupnya telah ditransformasi oleh proyek tersebut, komunitas yang telah berkembang berkat kesempatan pendidikan baru mulai memenuhi berita dan media sosial. Budi dan Laras menemukan diri mereka bepergian ke seluruh Indonesia, mengunjungi sekolah-sekolah proyek, berbicara dengan siswa, orang tua, dan guru. Setiap kisah sukses, setiap senyum di wajah anak yang kini memiliki masa depan lebih cerah, menegaskan kembali komitmen mereka pada tujuan tersebut. Pada salah satu kunjungan ini, di sebuah sekolah kecil di pinggiran Bandung, Budi mengambil keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Saat dia mengamati Laras dikelilingi anak-anak antusias, membacakan cerita kepada mereka dengan hasrat dan cinta yang membuatnya terpana, dia tahu bahwa dia tidak ingin menghabiskan satu hari pun lagi tanpa menjadikannya istrinya. Malam itu, di bawah langit berbintang di halaman sekolah, Budi berlutut di depan Laras. Laras, dia mulai, suaranya sedikit bergetar karena emosi. Kita memulai petualangan ini dengan kebohongan, tetapi setiap momen sejak saat itu telah menjadi kebenaran paling murni yang pernah ku kenal. Kau telah mengajariku arti mencintai dengan benar, arti hidup dengan tujuan. Maukah kau memberiku kehormatan untuk menikah denganku? Kali ini, untuk semua alasan yang benar. Mata Laras berkaca-kaca sambil mengangguk, tak mampu berbicara karena emosi. Ya, akhirnya dia berhasil mengatakan, 1000 kali ya. Pernikahan diselenggarakan 6 bulan kemudian di kebun-kebun raya Bogor. Itu adalah upacara sederhana namun indah, dikelilingi oleh teman, keluarga, dan banyak anak-anak dan guru yang kehidupannya telah mereka sentuh melalui bibit harapan. Saat mereka bertukar janji, Budi dan Laras merefleksikan perjalanan luar biasa yang telah membawa mereka ke momen ini. Aku berjanji untuk mencintaimu setiap hari, kata Budi, suaranya penuh emosi, dengan kejujuran dan hasrat yang sama dengan yang kini kita jalani hidup kita. Aku berjanji menjadi pendampingmu dalam setiap tantangan, penopangmu dalam setiap mimpi, dan pembela terkuatmu dalam setiap pertempuran. Laras, dengan air mata kebahagiaan di matanya, menjawab, dan aku berjanji mencintaimu dengan kekuatan dan tekad yang sama seperti kita menghadapi setiap rintangan. Aku berjanji menjadi cahayamu di saat gelap, jangkarmu dalam badai, dan pendampingmu dalam setiap petualangan yang kehidupan berikan pada kita. Saat matahari terbenam di atas upacara, memandikan semua yang hadir dalam cahaya emas, Budi dan Laras menyegel persatuan mereka dengan ciuman, melambangkan tidak hanya cinta mereka, tetapi juga kemenangan kebenaran dan penebusan atas kesalahan masa lalu. Dalam tahun-tahun yang mengikuti, bibit harapan terus tumbuh dan berkembang di bawah kepemimpinan bersama Budi dan Laras. Proyek tersebut meluas melampaui Indonesia, membawa pendidikan dan kesempatan ke komunitas yang membutuhkan di seluruh Asia Tenggara. Budi dan Laras juga menyambut keluarga mereka sendiri dengan kelahiran putri mereka, Jasmine, yang mereka besarkan dengan nilai-nilai kejujuran, kasih sayang, dan pelayanan yang kini mendefinisikan hidup mereka. Suatu sore, saat mengamati Jasmine bermain di taman rumah mereka, Laras berpaling ke Budi dengan senyuman. Pernahkah kau membayangkan bahwa taruhan bodoh akan membawa kita ke sini? Tanyanya menggenggam jari-jarinya. Budi menggelengkan kepala, ekspresi takjub dan syukur di wajahnya. Tidak pernah. Tapi aku sangat bersyukur atas setiap belokan dan tikungan yang membawa kita ke momen ini. Saat matahari terbenam di atas Jakarta, memandikan langit dalam nuansa emas dan merah muda, Budi dan Laras berpelukan, sadar bahwa kisah mereka yang dimulai dengan kebohongan telah menjadi kesaksian tentang kekuatan transformatif cinta, kejujuran, dan tekad untuk berbuat baik. Dan demikianlah, di senja satu hari lagi,
Tetapi pada fajar masa depan yang cerah, Budi dan Laras memandang ke depan, siap menghadapi tantangan apapun yang kehidupan berikan pada mereka, yakin dalam pengetahuan bahwa